Taman Imbar Tanempar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto dan rombongan dari Jakarta, serta rombongan pimpinan TNI Polri Maluku tiba di Somlaki pada Kamis 12 Januari 2023 siang dan langsung meninjau sejumlah rumah warga yang rusak di kota Somlaki dan sekitarnya. BNPB akan membangun kembali sejumlah fasilitas warga dan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rusak akibat gempa magnitudo 7,5 pada Selasa 10 Januari 2023 pukul 2.47 waktu Indonesia Timur. Meskipun dampak gempanya tidak begitu masif karena tidak adanya korban jiwa secara langsung, namun Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang haknya sama dengan daerah-daerah lain. Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai meninjau sejumlah fasilitas yang rusak akibat gempa di Somlaki, Kamis 12 Januari 2023. Pemerintah pusat akan membantu pembangunan rumah warga yang rusak berat senilai 60 juta, rusak sedang 30 juta, dan untuk rumah rusak ringan 15 juta. Dalam pemberian bantuan ini, pemerintah akan menggunakan parameter untuk menentukan penyaluran nilai bantuan melalui verifikasi Kementerian PUPR atas laporan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya dikatakan, status tanggap darurat telah ditetapkan oleh Gubernur Maluku melalui Surat Keputusan Nomor 86 Tahun 2023 dan Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14 hari terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023. Meskipun tidak ada pengungsi karena rata-rata masyarakat mengungsi ke rumah warganya, tetapi pemerintah akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan cara membantu logistik siap pakai yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat terdampak senilai 250 juta yang secara teknis akan disalurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selamat siang. Tapi kan bukan komandan. Buat, jadi dulu. Rek. Tegak, jadi dulu. Rek. Siap. Siap. Banyak akal Bapak daripada siap. Akal itu. Siap. Siap, izin. Hei. Siap. Siap. Siap, izin sekarang. Siap. Mulai detik. Siap. Langsung. Ya, rata-rata memang orang siap, orang daerah siap. Untuk kami dulu. 300 dulu. Kalau yang di bawah BNPB berapa? 1.000 pakai ini. Oh iya. Usai melakukan pemantauan langsung, Suharyanto dan rombongan yang didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Tanimbar itu mengunjungi gabungan posko bencana di Markas Kodim 1507 Somlaki dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Indei. Siap. Izin kami Bapak persiapan 1, 2, 3. Izin sekali lagi Bapak 1, 2, 3. Izin salam tamu Bapak. 1, 2. Siap selesai Bapak. Tadi suara Jadi tadi kita sudah ke provinsi, ke Ambon. Sekali lagi wujud perhatian pemerintah pusat ya atas
perintah Bapak Presiden Jokowi, meskipun gempa 7,5 beberapa hari yang lalu akibatnya tidak begitu masif, ditandai dengan tidak adanya korban jiwa yang secara langsung akibat gempa, tapi tentu saja Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Haknya sama dengan daerah-daerah lain, makanya kami datang langsung ke sini untuk melihat secara langsung dampak yang terjadi akibat gempa. Tadi sempat juga menengok beberapa rumah, berdialog dengan masyarakat, dan sesuai dengan keputusan Bapak Presiden di tempat-tempat bencana lain ini sama berlaku di Samlaki ini. Jadi yang rusak berat mendapat bantuan pembangunan rumah kembali senilai 60 juta rupiah, yang rusak sedang itu 30 juta rupiah, yang rusak ringan 15 juta rupiah. Kriteria rusak berat, sedang, dan ringan tentu saja ada parameternya secara khusus. Itu nanti akan diverifikasi oleh tim, dan ada Kementerian PUPR yang punya parameter secara khusus, dihimpun oleh pemerintah daerah, segera dilaporkan ke pusat, sehingga mudah-mudahan dalam tidak waktu terlalu lama ini pembangunan rumah kembali masyarakat yang terdampak ini bisa segera dilakukan. Berarti untuk yang korban yang sementara menyelam itu bukan korban gempa itu ya? Ya, kami belum bisa memastikan ya. Bisa saja mungkin pada saat terjadi gempa dia lagi di laut menyelam, kemudian terdampak, kita juga nggak ngerti. Tapi yang akibat secara langsung misalnya tertimpa reruntuhan itu tidak. Tapi tentu saja itu pun bukan menjadi tidak perhatian gitu. Saya monitor juga nanti dari pemerintah provinsi, kabupaten kota juga memberikan santunan. Butuh berapa waktu lama untuk proses recovery pasca bencana ini? Ya harus cepat mungkin. Makanya tadi berulang kali saya sampaikan kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Dandim, Kapolres untuk membantu pemerintah daerah segera mendata itu. Di tempat-tempat lain tuh kadang-kadang lambatnya karena pendataan. Makanya saya sampaikan ke Pak Bupati dan jajaran, sudah segera aja, yang sudah ada segera dilaporkan. Kalaupun nanti harus 2 tahap, nggak apa-apa. Yang penting sudah pasti dan nyusul sehingga masyarakat yang terdampak ini tidak terlalu lama menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah.